Oke guys, bagian yang selanjutnya adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tadi kita udah melakukan sedikit kegiatan ya. Dari kegiatan tersebut kita tahu bahwa jika fungsi dilanjutkan oleh fungsi lainnya, kita akan menghasilkan suatu fungsi yang baru yang disebut fungsi komposisi. Kemudian jika fx dilanjutkan oleh gx, maka fungsi komposisinya adalah, nah ini ada banyak notasinya ya. Yang pertama adalah G dalam kurung fx, ini artinya fx dilanjutkan oleh gx. Kemudian kita punya gf baru kurung x ya, ini sama aja sama yang tadi. Ini artinya f dulu baru dilanjutkan oleh g. Kemudian yang ini juga sama gof. Gof itu fx dilanjutkan oleh gx ya. Di pelajaran saya kebanyakan pakai ini gof. Jadi kalian terbiasa biasain pakai yang ini ya. Oke, bagaimana cara menentukan suatu fungsi komposisi? Saya ajarin pakai contoh soal. Contoh soal nomor 1, diketahui fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan 3x minus 10. Jika fungsi fx dilanjutkan oleh gx ya, berarti pertamanya adalah fx, keduanya adalah gx ya. Fungsi fx dilanjutkan gx. Oke, keduanya adalah gx. Nah, kalau dia tanyanya kayak gini, itu berarti pertamanya fx, keduanya gx, jadi gof ya. Nah, caranya gimana? Pertama kali kamu tulis dulu yang kedua. Ya, yang keduanya kamu tulis dulu, di mana yang kedua adalah gx. Nah, si gx-nya apa? Kamu tulis 3x minus 10. Oke, saya mau ajarin sesuatu di sini. Ketika fx dilanjutkan oleh gx, gof, itu artinya si fx ini harus masuk ke gx ya. Masuk ke gx itu artinya si x yang ini, diganti dengan si fx yang kita masukin. Yang kita masukin adalah 2x tambah 3. Nah, gitu. Jadi kaliin ya, jadinya 6x ditambah 9 dikurang 10 berarti 6x kurang 10. Nah, ini adalah gof-nya, fungsi tunggal jika kita mulai dari fx dilanjutkan oleh gx. Oke, contoh soal nomor 2, bagaimana kalau kita dibalik ya fungsinya. Dibalik fungsinya itu berarti dia sekarang gx dulu baru dilanjutkan oleh fx ya. Nah, untuk yang ini kita bisa tulis yang pertamanya adalah gx, yang keduanya adalah fx ya. Seperti biasa, kalau kita ditanyanya kayak gini, itu berarti dia minta FOG, pertamanya G, keduanya F. Jadi yang pertama itu tulisnya di belakang, yang keduanya tulisnya di depan ya. Dan kita selalu tulis yang kedua dulu, yang terakhir. Yang terakhir dulu yang kita tulis yaitu adalah 2x tambah 3. 2x tambah 3. Kemudian ini artinya kita harus masukin G-nya ke F, artinya saya harus ubah X-nya ini menjadi si G. Si G-nya adalah 3x minus 10. Oke, ngerti ya? Jadi hasilnya adalah kaliin 6x minus 20 tambah 3 sama dengan 6x minus 17. Nah, dari percobaan ini kita bisa kita bisa simpulkan bahwa GOF 6x minus 10 itu pasti hasilnya berbeda dengan FOG. Jadi kalau saya tanya FOG memang harus diikuti langkah-langkahnya ya. Oke, untuk contoh soal nomor 3 ini akan sedikit panjang. Jadi yang pertama dikasih tahu fx-nya sama dengan x kuadrat dan gx-nya adalah 2x minus 3. Ini saya akan tulis kemudian langsung dihapus ya. Yang pertama adalah gof. Gof itu artinya f-nya masukin ke dalam g. Artinya yang kita tulis harus si g dulu ya. Yang kedua dulu yang kita tulis 2x min 3. Baru x-nya diganti dengan si yang kita masukin. Yang kita masukin adalah x. X-nya adalah x kuadrat. Ini berarti menjadi 2x kuadrat minus 3. Nah, jadi yang ini hasilnya 2x kuadrat minus 3. Oke, gampang ya. Kemudian yang kedua adalah FOG. FOG artinya G-nya dimasukin ke dalam F. Yang kamu tulis pertama kali berarti adalah si F-nya, x kuadrat. F itu x kuadrat ya. Baru kita masukin G-nya. Cara masukinnya disubstitusi. Jadi si X-nya ini kamu ganti sama 2x minus 3 gitu. Nah, terus tinggal dikuadratin aja jadinya 4x kuadrat. Ini kalau dikuadratin artinya cepet-cepeting ya. 2x min 3, 2x min 3. Min 6 jadinya min 12x. Min 3 jadinya plus 9. Jadi ini hasilnya adalah 4x kuadrat minus 12x tambah 9 ya.
Gampang ya. Oke, selanjutnya GOF 3. Nah, apa artinya GOF 3? Dulu atau kemarin di bab fungsi kita udah belajar kalau ini 3 adalah nilai X-nya. Nilai X punya siapa? Punyanya si GOF. Jadi kita cari GOF. Oh, ternyata GOF yang ini ya. 2X pangkat 3 dikurang 3. Nah, ketika dia minta dalam kurung 3, itu artinya X-nya harus diganti menjadi 3. Ganti 3, kemudian pangkat 2 kurang 3 ya. Ini salah pangkat 2 guys. Pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 18, salah 9 kali 2 18, 18 kurang 3 15 ya. Jadi ini hasilnya adalah 15. Lanjut, FOG min 5. FOG min 5 berarti kita harus pakainya yang ini, FOG, tapi masukin min 5-nya ya. Jadi 4 kali min 5 pangkat 2 dikurangi 12 kali min 5 ditambah 9. 25 kali 4 100 ditambah 60 ditambah 9, berarti 169 ya. 169. Terus yang selanjutnya adalah GOF A. GOF A sama dengan 5 ini juga sama aja. Berarti X-nya harus diganti menjadi A. Yang kita pakai adalah GOF katanya. Berarti yang ini ya. Masuk menjadi 2 kali tadinya X ganti jadi A kuadrat minus 3. Terus katanya harus sama dengan 5. Ya udah ikutin aja sama dengan 5. Pindahin si 3-nya, pindah ke sebelah kanan jadi 8. Pindahin 2-nya dibagi jadi 4. A sama dengan plus minus akar 2. Jangan lupa ya, plus minus. Kalau kamu pindahin kuadrat jadi akar, jangan lupa pakai plus minus. Itu berarti ini nilai A-nya bisa plus 2 atau bisa juga min 2 ya. A sama dengan min 2. Nah, selesai. Itu contoh soal nomor 3 guys. Kemudian nomor 4. Nomor 4 saya tanya FOGOH. Nah, kali ini kita punya 3 fungsi yang akan dijadikan menjadi satu. Seperti biasa kita lihat dulu FOGOH itu artinya pertamanya H, keduanya G, ketiganya F. Ya, jadi kita bikinnya nggak bisa langsung tiga-tiganya. Kita bikin satu persatu, di mana H masuk dulu ke G. Jadi yang bakal kita dapatkan pertama kali adalah bukan FOGOH, tapi yang pertama adalah GOH dulu. GOHX itu artinya H-nya harus masuk ke dalam G. Artinya kita tulis G-nya dulu. G-nya dulu itu X plus 2. Baru masukin si H-nya. Ganti X-nya. Masukin H-nya menjadi akar X. Nah, jadi kita dapat GOH-nya adalah akar X tambah 2. Nah, setelah kita dapat GOH, baru kita nyari FOGOH. Artinya GOH-nya harus masuk ke dalam F ya. Jadi yang kedua, kita tulis F-nya. F-nya adalah 5 min 3 kali X. Nah, si X ini ganti sama si GOH karena GOH masuk ke dalam F. GOH adalah akar X tambah 2 ya. Jadi hasil total keseluruhannya adalah 5 min 3 akar X min 6 berarti min 3 akar X min 1. Min akar 3X min 1 ya. Kayak gitu guys. Min akar 3X min 1. Nah, itu FOGOH ya. Bagaimana dengan yang urutannya ketukar? HOGOF ya sama aja. Berarti kamu cari ini dulu, GOF dulu ya. Pertama adalah GOF. GOF itu artinya F masukin ke dalam G. Yuk kita masukin, berarti tulis G-nya dulu ya. G-nya adalah X plus 2. Kemudian F-nya dimasukin, berarti X-nya diganti menjadi 5 min 3X. Si X-nya masuk, si F-nya masuk. Kemudian jadi 7 min 3X. Oke, selesai. Setelah gitu kita harus masukin GOF-nya ke H sekali lagi. Baru kita mendapatkan HOGOF ya. HOGOF. Oke, kita masukin ke H, berarti H-nya duluan yang ditulis. Akar X. Kemudian X-nya kita ganti menjadi GOF. Karena kita lagi masukin GOF. GOF-nya adalah 7 min 3X. 7 min 3X. Udah nggak bisa disederhanain, ya udah ini jawabannya ya. Lanjut. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah fungsi inverse. Nah, dari kegiatan kita di awal kita tahu bahwa ketika arah dari sebuah fungsi dibalik, maka kita akan mendapatkan fungsi baru yang disebut fungsi inverse. Fungsi inverse ini hanya yang bisa diinverse itu adalah hanya fungsi korespondensi satu-satu ya. Fungsi korespondensi satu-satu udah diajarin di SMP, saya nggak akan ulangi lagi. Untuk menentukan fungsi inverse, ikuti langkah-langkah berikut.
ubahlah fx menjadi y, ini langkah pertama. Langkah kedua, ubahlah persamaan menjadi x sama dengan, yang tadinya y sama dengan, kita ubah jadi x sama dengan. Kemudian yang ketiga, ubah x menjadi f inverse x, f pangkat min 1 itu lambang dari f inverse ya. Jadi ubah x menjadi f inverse, dan y-nya yang tadi kita ubah jadi y itu diganti lagi jadi bukan fx lagi, tapi jadi x ya, karena udah di inverse. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1 ya. Jika diketahui fx sama dengan 2x tambah 5, tentukan f inverse. Oke, cara nyari f inverse-nya gimana? Ikutin langkah-langkahnya. Langkah nomor 1 apa tadi? Langkah nomor 1, ubahlah fx menjadi y katanya. Berarti kita tulisnya yang tadinya fx sama dengan 2x tambah 5. Berarti kita harus ubah menjadi y sama dengan 2x tambah 5. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua, kita harus mengubah persamaan tersebut menjadi x sama dengan. Artinya kemampuan aljabar kalian diuji di sini ya. Jadi kita harus pindah-pindahin biar jadi x sama dengan. Yang pertama pindah adalah si 5. 5-nya pindah ke sebelah kiri jadi y min 5 sama dengan 2x. Kemudian kita pindahin 2-nya berarti jadi bagi y min 5 per 2. Udah selesai nih, udah x sama dengan. X sama dengan bla 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 bla. Tuh ya. Ketika kita udah dapat x sama dengan bla 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 bla, baru kita bisa ke langkah nomor 3. Langkah nomor 3 terakhir apa? X-nya diubah menjadi f inverse dan y-nya diubah menjadi x. Ya, yuk kita ubah. Jadi si x ini kita ubah menjadi f inverse x sama dengan si y ini diubah menjadi x ya. Tuh, jadi kita selesai mendapatkan f inverse. Jadi f inverse-nya apa? F inverse-nya adalah x min 5 per 2. Yes, itu adalah rumus dari f inverse untuk soal ini ya. Kemudian yang kedua ditanya f inverse dalam kurung min 3. Ingat, yang dalam kurung itu selalu menggantikan x. Jadi ini harus masukin ke sini. Jadi sama dengan min 3, min 5 per 2. Min 8 per 2, min 4. Jawabannya min 4. Oke, kemudian contoh soal nomor 2, kita punya seperti ini ya, sama aja kayak tadi ya. Langkah pertama, yang tadinya fx sama dengan akar 3x min 7, saya harus ganti menjadi y sama dengan akar 3x minus 7. Kemudian langkah nomor 2, kita harus ubah menjadi x sama dengan, berarti yang pertama kali pindah adalah akarnya ya. Akar pindah jadi kuadrat sama dengan 3x minus 7. 7-nya pindah jadi y kuadrat tambah 7 sama dengan 3x, baru 3-nya yang pindah, jadinya y kuadrat tambah 7 per 3. Nah, udah dapat x-nya, baru langkah nomor 3, kita harus ganti, ini menjadi f inverse, y ini menjadi x, sisanya tetap, kuadrat tambah 7 per 3 sama dengan. Yes, udah dapat ya. Jadi hasilnya x kuadrat tambah 7 per 3. Nah, kemudian dia tanya lagi f inverse min 3, ini masih sama kayak tadi, masukin aja. Jadi min 3 pangkat 2 ditambah 7 per 3, 9 tambah 7, 16 per 3, biarin aja. Lanjut. Contoh soal 3, sekarang kita berhubungan sama fungsi eksponen guys, fungsi eksponen ya sama aja ya. Y sama dengan 2 pangkat 3x min 2, yang nomor 2, nah nomor 2 nya baru nih, kita bingung ya. Aduh, gimana caranya bisa dapat x sama dengan? Karena ini perpangkatan, berarti kalau dibalik dia harus menjadi logaritma ya. Jadi kita pindahin 2-nya tuh, 2 pangkat. Kalian harus ingetin, 2 pangkat pindah jadi log, 3 pangkat pindah jadi log, 4 pangkat pindah jadi log pasti ya. Nah, cara nulis lognya kayak gini. Karena tadi yang dipindahin 2, kamu tulis 2 dulu. 2 log y gitu ya. Pasti kayak gitu, sama dengan sisanya, karena kita udah pindahin 2-nya, berarti sisanya tinggal 3x min 2. Kalau udah, baru kita pindah-pindahin lagi seperti biasa pakai aljabar biasa. Min 2-nya pindah jadi plus 2 sama dengan 3x. Kemudian x sama dengan 2 log y tambah 2 per 3. Dapat x-nya. Baru langkah nomor 3 ya. Langkah nomor 3 kita harus ganti si x-nya menjadi fx. Y-nya jadi x, 2-nya tetap, 3-nya tetap, x-nya diganti jadi f inverse x. Selesai. Berarti jawabannya adalah 2 log x tambah 2 per 3.
Kemudian dia tanya juga f inverse 8, ini masih sama, masukin ke sana ya. Kalian udah belajar logaritma di semester 1 kan ya. Jadi seharusnya udah bisa ngitung ini. 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 8? Pangkat 3, betul. 3 tambah 2 per 3, jadi hasilnya adalah 5 per 3. Lanjut lagi. Oke, nomor 4. Nomor 4, nah ini ada fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, cara apa? Cara menginversnya itu paling susah menurut saya ya. Jadi yang fungsi kuadrat caranya unik. Yang pertama adalah kita harus ubah jadi y seperti biasa. Y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 8. Nah, yang kedua, untuk menjadikan fungsi kuadrat menjadi x sama dengan, kita harus pakai yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna ya. Melengkapkan kuadrat sempurna itu kayak gimana? Syarat yang pertama adalah x kuadratnya depannya harus angka 1. Ini kebetulan udah angka 1, berarti kita bisa langsung ya. Kalau belum angka 1, kita harus bagi dulu. Bagi menjadi misalnya 2x kuadrat bagi 2 misalnya. Semoga nanti ada contoh soalnya ya. Nah, yang 8-nya pindahin dulu sebelah kiri. Itu berarti menjadi y minus 8 sama dengan x kuadrat minus 4. Nah, terus y min 8-nya kamu tulis ulang, sama dengannya tulis ulang. X kuadrat min 4x-nya diubah menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Melengkapkan kuadrat sempurna itu kalian harus ikutin bagian ini. Ini saya yang paling gampang ya, saya ajarin yang paling gampang. Kamu bikin kurung kayak gini, kurung gendut kuadrat dikurang kurung kurus kuadrat, bukan rasis ya, ini biar kalian ingat aja. Kalau kalian ngafalin pakai bahasa-bahasa unik kan lebih cepat hafalnya ya. Nah, jadi kurung gendut kuadrat dikurangi kurung kurus kuadrat, selalu seperti itu, dan depannya selalu x. Oke. Kemudian kita lihat di sini kita punya min 4 ya, min 4 kamu tulis aja nggak apa-apa, min 4 tapi x-nya nggak usah. Nah, kemudian ini juga selalu dibagi 2. Mau berapapun angka min 4-nya, mau min 5, min 6, min 7, plus 5, plus 7, selalu dibagi 2. Jadi ini bagiannya selalu seperti ini. Dan kemudian yang ini kita udah punya angka 4 per 2 kan ya. Kita copy paste ke sini. 4 per 2. Jadi selalu copy paste. Kalau udah baru kita sederhanain. Y min 8 sama dengan x min 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2. 2 dikuadratin, 4. Nah, kita pindahin lagi si 4-nya ke sini. Berarti y min 8 tambah 4 berapa? Min 8 tambah 4 jadinya min 4 sama dengan x minus 2 pangkat 2. Y. Kemudian pangkat 2-nya bisa kita pindahin guys. Pangkat 2-nya bisa dipindahin sehingga hasilnya menjadi y min 4 diakarin guys sama dengan x min 2. Kemudian 2-nya bisa dipindahin juga menjadi akar y min 4. Hati-hati plus 2-nya di luar ya, karena dia udah tidak berhubungan sama si akarnya. Nah, kita udah dapat x sama dengan bla 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 bla. Langkah nomor 3. Langkah nomor 3 diganti y-nya jadi x. X-nya jadi f inverse. Baru selesai. Yes, selesai. Berarti f inverse-nya adalah akar x kurang 4 ditambah 2. F inverse 1-nya masukin 1 ke sini. Oh, ternyata 1 nggak bisa ya. Kita ganti soal sedikit, 5 misalnya. Akar 5 kurang 4 tambah 2, berarti hasilnya adalah 1 tambah 2 ya, 1 tambah 2, 3. Kayak gitu guys, itu menginverse fungsi kuadrat. Susah ya, tapi kalau kalian sering latihan nanti lama-lama terbiasa. Nah, contoh soal yang kelima adalah menginverse fungsi pecahan. Fungsi pecahannya 3x min 5 per 2x tambah 1. Seperti biasa, langkah pertama y sama dengan dulu. Y sama dengan 3x min 5 per 2x tambah 1. Di sini ada kalimat ini ya. Kalimat ini tuh hanya sebagai keterangan bahwa x-nya itu nggak boleh min setengah. Kalau x-nya min setengah, kenapa? Fungsinya tidak valid atau error ya. Jadi itu bisa diabaikan. Untuk mencari inverse kita fokus ke fungsinya saja. Kemudian ini kita kali silang, mau nggak mau nggak ada yang bisa kita lakuin lagi selain kali silang. Kita kali silang jadinya 2xy ditambah y sama dengan 3x dikurang 5. Kemudian satuin si x-nya, 2xy min 3x sama dengan min y min 5. Kemudian x-nya bisa dikeluarin, jadi 2y minus 3 sama dengan min y min 5. Kemudian x sama dengan min y min 5 per 2y kurang 3. Lihat, kita sudah mendapatkan x bla bla bla. Setelah mendapatkan x bla bla bla, baru langkah terakhir kita ganti menjadi f inverse sama dengan y-nya diganti jadi x.
Oke, jadi tadi kita udah dapat F inverse ya. F inverse-nya min X min 5 per 2X min 3. Ini tinggal masukin 3 aja, jadi min 3 min 5 per 3 kali 2, 6. 6 kurang 3 min 3 ya. Jadi hasilnya min 8 per 3. Selesai. Kemudian contoh soal nomor 6. Nomor 6 contoh soalnya agak banyak nih ya. F inverse dulu. Ya, F inverse berarti yang tadinya 4X tambah 1 kita ubah menjadi Y sama dengan 4X tambah 1, pindahin satunya jadi Y min 1 sama dengan 4X, pindahin 4-nya jadinya Y min 1 per 4, baru kita dapat F inverse. F inverse-nya adalah X min 1 per 4. Kita tulis di sini sama dengan X min 1 per 4. Setelah ini kita ditanya G inverse juga, berarti kita cari G inverse-nya dengan cara Y sama dengan G-nya adalah 2X min 5, min 2X plus 5, sorry. Kemudian kita pindahin 5-nya jadi Y min 5 sama dengan min 2X. Kemudian kita dapetin X-nya sama dengan Y min 5 per min 2. Nah, udah dapat G inverse-nya. Ini G inverse-nya berarti sama dengan X min 5 per 2 ya. Kita tulis di sini X min 5 per 2. Lanjut lagi, kita ditanya FOG guys. FOG tadi caranya gimana? G masukin ke dalam F. Berarti kita tulis pertama kali si F-nya dulu. 4X tambah 1. Nah, kita masukin si G-nya. Masukin G-nya caranya X-nya diganti ya. Diganti jadi si G. Min 2X tambah 5. Kaliin. Min 8X tambah 20 tambah 1. 21. Min 8X tambah 21. Tulis lagi sini. Min 8X tambah 21. Lanjut. Yang GOF sekarang. GOF berarti F-nya masukin ke dalam G. Artinya kita harus tulis dulu si G-nya. Min 2X tambah 5. Baru kita masukin si F-nya. F-nya adalah 4X tambah 1. Kaliin. Jadinya min 8X min 2 tambah 5. Berarti min 8X tambah 3. Min 8X tambah 3 guys. Oke, nah sekarang kita ditanya juga GOF inverse ya. GOF inverse artinya GOF-nya dulu baru di inverse. GOF-nya tuh yang ini guys. Nah, ini kita harus inverse ya. Jadi kita ubah menjadi Y sama dengan min 8X tambah 21. Pokoknya kalau kalian disuruh inverse berarti depannya harus Y aja. Pindah-pindahin Y min 21 sama dengan min 8X. Berarti X-nya sama dengan Y min 21 per min 8. Nah, kita dapat FOG inverse-nya. Jadi sekarang X-nya nggak diganti F inverse ya, karena kita lagi ngomongin FOG. Jadi FOG inverse sama dengan X min 21 per min 8. Kita tulis lagi di sini X min 21 per min 8. Selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah GOF inverse. Kita perhatiin GOF-nya. GOF-nya itu adalah ini, mau di inverse katanya. Ya udah, Y sama dengan min 8X tambah 3. Pindahin 3-nya jadi Y min 3 sama dengan min 8X. Pindahin 8-nya berarti X sama dengan Y min 3 per min 8. Dengan demikian GOF inverse-nya itu adalah X min 3 per min 8. Tulis lagi X min 3 per min 8. Lanjut lagi. Kemudian kita diminta juga G inverse OF inverse ya. Ini caranya seperti biasa. F inverse-nya harus masukin ke G inverse. Makanya kita tadi ditanya G inverse ya. Oke, F inverse masuk ke G inverse berarti kamu tulisnya yang G inverse dulu. X kurang 5 per 2. Baru si X-nya si G ini diganti menjadi F inverse. F inverse adalah X min 1 per 4. Nah, ini ada pecahan di dalam pecahan guys. Saya mau ajarin cara gampangnya ya biar kalian jago. Nah, ini tuh kan ada pecahan per 4 di atas ya. Jangan samain penyebut. Biasanya kalau samain penyebut kalian nanti bingung di akhirnya karena pecahannya makin banyak. Lebih baik kita kali 4 atasnya, kali 4 bawahnya ya. Itu tidak akan merubah soal karena 4 per 4 itu hasilnya tetap 1. Kali 4. Jadi tetap X min 1, 4-nya hilang. 5 kali 4 20. 2 kali 4 8. Tuh, lebih gampang ya. X minus 21 per 8. Oke, kita sudah mendapatkan seperti ini. Sebentar, ada yang salah nggak? G inverse. Oh, tadi G inverse-nya salah guys. Ini harusnya min 2 ya, maaf. Min 2, min 8 berarti. Berarti sama dengan X minus 21 per min 8.
Kemudian yang terakhir, F inverse G inverse ya. Berarti G inverse sekarang masuk ke dalam F inverse. F inverse-nya dulu yang kita tulis apa tuh? X min 1 per 4 ya. Berarti X min 1 per 4. Kita ganti si X-nya menjadi F inverse. Nah, F inverse-nya G inverse, G inverse-nya X min 5 per min 2. Oke, kita harus hilangin min 2-nya ya. Kita kali min 2, dua-duanya kali min 2. Berarti hasilnya adalah X min 5 min 1 kali min 2 plus 2 per min 8. Berarti hasilnya X min 3 per min 8. Ini hasilnya X min 3 per min 8. Oke. Udah ya? Nah, kalau udah, saya pengen kalian memperhatikan yang ini. Kita coba perhatiin jawaban kita ya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu percobaan ya. Nah, percobaannya apa? Saya mau bandingin antara si fungsi komposisi sama inverse-nya. Kita perhatiin yang ini. FOG inverse itu hasilnya X min 21 per min 8 ya. Nah, yang ini juga G inverse OF inverse itu hasilnya X min 21 per min 8. Lihat hasilnya sama kan ya. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa mereka itu setara. FOG inverse itu setara dengan G inverse OF inverse. Yang ini juga sama. Yang ini gimana ya? Yang ini yang X min 3 per min 8 juga sama persis sama yang ini ya, X min 3 per min 8. Dan demikian saya bisa ambil kesimpulan kalau GOF inverse itu setara dengan F inverse O G inverse. Oke. Nah, itu bagian selanjutnya. Nah, dari percobaan yang baru aja kita lakuin, kita mempunyai hubungan antara FOG inverse dan G inverse OF inverse itu hasilnya sama ya. Yang perlu kalian ketahui adalah ini. Ketika saya punya FOG inverse, dia tuh bakal setara sama inverse-nya tuh boleh dimasukin ke dalam, asalkan si urutannya ditukar. Yang tadinya FOG jadinya GOF tuh. Tapi dua-duanya punya inverse sekarang dan inverse yang di luarnya hilang ya. Jadi inverse-nya boleh kamu masukin ke dalam dengan catatan urutannya ditukar. Ini juga sama, GOF inverse itu berarti F inverse OG inverse. Lihat, min satunya masuk ke dalam, urutannya tukar jadi F duluan ya. Jadi jangan sampai salah, urutannya nggak ditukar. Hati-hati, banyak yang melakukan kecerobohan seperti itu. Contoh nomor 6. Contoh nomor 6 diketahui F inverse segini, G inverse-nya segini, yang ditanya GOF inverse ya. GOF inverse. Ini sebenarnya ada dua cara guys. Cara yang pertama adalah kamu cari GOF-nya dulu. Cuman masalahnya adalah kita nggak punya G, kita nggak punya F. Kalau seandainya kalian maksa mau pakai ini, berarti kita harus nyari G-nya dulu dari sini. G inverse, mau cari G ya berarti di inverse balik ya. Di inverse lagi. Caranya kayak tadi, Y sama dengan X kuadrat. Pindahin jadi akar Y sama dengan X. Berarti akar X sama dengan GX tuh. Kita baru dapat GX-nya, belum nyari FX-nya, belum nyari GOF-nya, belum di inverse balik. Kan capek ya. Jadi hubungannya kita bisa pakai di sini. Hubungannya apa? Inverse-nya boleh dimasukin asalkan urutannya tukar. F inverse duluan, baru G inverse duluan. Kenapa kita pakai ini? Ya karena diketahuinya cocok sama yang ini gitu. Jangan pakai yang GOF biasa. Kita nggak punya G, nggak punya F. Ini artinya G inverse masukin ke F inverse. Berarti yang tulis F inverse dulu. 2X min 4. Baru masukin G inverse-nya. G inverse-nya apa? X kuadrat. Nah, langsung dapat kan? Langsung dapat hasilnya adalah 2X kuadrat minus 4. Selesai. Itu adalah GOF inverse. Nah, hari ini sampai sini dulu guys. Karena kita udah lama banget nih. Udah 28 menit ya. Lumayan panjang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.